Sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status ya tadinya saksi terhadap saudari YA dan saudara MYD sebagai tersangka. Artis Gisela Anastasia akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka usai dirinya menjalani sejumlah pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari hasil forensik yang didapatkan pihak kepolisian menunjukkan bukti yang kuat bahwa pemeran dalam adegan yang berdurasi 19 detik itu memanglah Gisel. Selain itu, Gisela Anastasia dan MYD selaku tertuduh juga sudah mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian. Namun ada hal yang sangat mengejutkan yang terjadi dalam kasus Gisel ini, yakni adegan dalam video tersebut ternyata dibuat pada tahun 2017, di mana saat itu Gisel masih berstatus sebagai istri sah dari Gading Martin. Dan tentunya hal ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi Gading selaku mantan suaminya. Dan rupanya teka-teki perpisahan antara Gading dan Gisel terjawab sudah. Ternyata memang Gisel bukanlah wanita yang setia terhadap suaminya, melainkan ia seorang istri durhaka yang tega mengkhianati suaminya sendiri. Dan rasanya wajar saja bila akhirnya Gading lebih memilih untuk meninggalkan Gisel daripada terus bertahan dalam rasa sakit yang begitu menyiksa. Menurut kabar sendiri, video memalukan yang dibuat oleh Gisel dilakukan di sebuah hotel yang berada di kota Medan. Entah karena hilaf atau memang disengaja. Rasanya hal ini akan sangat menyakitkan bagi Gading Martin, meski kini ia sudah berstatus sebagai mantan suaminya. Bagaimana tidak, aib dari mantan istrinya sendiri justru terbongkar akibat kecerobohan yang dilakukan Gisel sendiri. Sebelum kasus ini terbongkar, memang sudah ada beberapa kejanggalan yang ditunjukkan oleh Gisel. Gisel sempat memberikan sebuah pengakuan kontroversial terhadap pengacara kondang Hotman Paris, di mana Gisel mengaku bahwa ia sempat kehilangan ponsel milik pribadinya beberapa tahun yang lalu. Dan menurut pengakuan Gisel, di dalam ponsel tersebut juga terdapat file dan video pribadi miliknya. Dan hal ini seolah menjadi kode bahwa Gisel memanglah pelakunya. Kini, setelah penetapan tersangka terhadap Gisel, apakah Gisel akan lolos dari hukuman ataukah Gisel akan ditahan sebagai tersangka dalam kasus video yang menjerat dirinya? Rasanya drama kasus Gisel belumlah berakhir. Masih akan banyak drama yang tersaji dalam kasus Gisel ini. Dan semoga saja peristiwa semacam ini tidak akan terulang lagi. Karena selain merusak moral, hal ini tentunya juga akan sangat berpengaruh sekali terhadap generasi muda bangsa kita. Kasus Gisel bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Apabila kalian ingin melakukan hal yang tidak sepantasnya, alangkah baiknya kalian cukup menikmati dan merasakan sensasinya saja. Tidak usah diabadikan dalam bentuk foto maupun video, apalagi yang berdurasi pendek. Karena hal semacam ini hanya akan membuat resah masyarakat saja. Sampai jumpa lagi.